Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andriani Maria Gone, mahasiswa aktif semester 3 Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang strategi sumber daya manusia untuk keunggulan bersaing dan perencanaan tenaga kerja. Tantangan MSDM. Pada masa sekarang ini, daya saing perusahaan tidak lagi terletak pada keunggulan di bidang teknologi produk dan proses, atau memiliki pasar yang diproteksi dan diregulasi, atau memiliki modal, tetapi justru pada kepemilikan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pentingnya peranan sumber daya manusia sebagai dasar utama perusahaan dalam memperoleh keunggulan bersaing disebabkan adanya perubahan lingkungan yang menciptakan tantangan-tantangan baru bagi organisasi. Peran MSDM dalam meningkatkan keunggulan organisasi. Menurut Ulrich, terdapat 4 peran baru yang harus dimainkan MSDM untuk dapat membentuk perusahaan yang mempunyai keunggulan bersaing. Yang pertama ada strategic partner. Peran MSDM sebagai partner strategis, artinya MSDM dituntut untuk memiliki kemampuan menerjemahkan visi dan misi serta strategi bisnis ke dalam kebijakan strategi SDM. Yang kedua, administrative expert. Berperan sebagai ahli administrasi, MSDM memberikan desain dan melayani sistem MSDM yang efisien dan efektif, proses dan pelaksanaannya, meliputi sistem seleksi, training, pengembangan, penghargaan tenaga kerja, promosi serta pengelolaan SDM yang lain. Yang ketiga, employee champion. Dalam peran sebagai employee champion, harus bisa meningkatkan komitmen dan kontribusi tenaga kerja untuk mencapai keberhasilan organisasi serta menjadi pelindung tenaga kerja. Yang keempat, ada agen perubahan. Peran MSDM dalam mentransformasi perubahan, menghadapi perubahan persaingan dengan membangun kapasitas organisasi agar mampu merespon perubahan serta harus bertanggung jawab untuk mendesain dan mengelola perubahan serta berperan sebagai katalisator atau sponsor, fasilitator, dan demonstrator. Tenaga kerja umumnya dilakukan pada akhir atau awal tahun untuk periode setahun ke depan. HR menganalisis sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dan menghitung perkiraan kebutuhan tenaga kerja baru untuk mendukung rencana bisnis dan tujuan organisasi. Perencanaan ini merupakan proses yang terdiri atas beberapa tahapan untuk menjamin perusahaan memperoleh tenaga kerja berkualitas dengan jumlah yang tepat, di peran atau posisi yang tepat, dengan jenis keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan. Berikut ini ada beberapa tahapan perencanaan tenaga kerja perusahaan. Yang pertama, penetapan tujuan manpower planning. Yang kedua, pemetaan SDM perusahaan. Yang ketiga, perhitungan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, penetapan rencana ketenaga kerjaan. Yang kelima, rekrutmen dan hiring. Yang keenam, menganalisis kesenjangan keterampilan. Yang ketujuh, pelatihan dan pengembangan. Yang kedelapan, evaluasi. Pentingnya perencanaan tenaga kerja dalam perusahaan. Melakukan perencanaan SDM dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting dan harus dilakukan secara maksimal. Jika perusahaan tidak melakukan perencanaan dengan benar, maka perusahaan akan sulit untuk berkembang serta bersaing dengan kompetitornya. Maka dari itu, perencanaan SDM menjadi elemen perusahaan yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan. Baiklah,
Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Terima kasih.